Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bermajlis ilmu kembali, menuntut ilmu, mengkaji kitab dari syarah As-Salat Usul As-Salasah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam beramal. Karena sebaik-baik amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang senantiasa dilakukan istiqomah meskipun jumlahnya sedikit. Amalan yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus, kontinu, berkelanjutan, itu adalah amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlahnya tidak seperti biasanya. Salat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Ushul Salasah di halaman, dalam terjemahannya itu halaman 37 pada poin yang ketiga, walam yatrukna hamala, yaitu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, setelah kita atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan kemudian memberikan rezeki kemudian kita ditinggalkan begitu saja. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, walam yatrukna hamala, setelah Allah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki, menentukan semua takdirnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan begitu saja kita hidup di atas muka bumi ini. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan perkataan ini, ketika menjelaskan perkataan ini, hadha huwal waqi'u alladhi tadullu alaihi al-adillatu as-sam'iyyatu wal aqliyatu. Ini adalah yang terjadi di kehidupan manusia, karena kita ini diciptakan itu bukan dibiarkan begitu saja, dan sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya, dan juga kita bisa melihat di dalam realita kehidupan kita. Jadi perkataan walam yatrukna hamala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan kita begitu saja setelah Dia menciptakan dan Dia memberikan rezeki. Ini sudah ditunjukkan sama dalil-dalil, baik dari Al-Quran, dalil sunnah yang dimana dalil nakli, dan juga ditunjukkan ada dalil akli yang bisa kita lihat di realita kehidupan kita masing-masing. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa itu? Al-Mu'minun, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-115 dan juga 116. Allah berfirman begini, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwasanya kami ini hanya sekedar menciptakan kalian abatha. Abatha itu artinya apa, Bu? Main-main, sia-sia, gak ada tujuan. Tak ciptakno, tak kasih makan, kemudian apa? Tak biarkan apa hidup sakarepmu. Tak ciptakan, tak kasih makan, ya sakarepmu ora telapo. Tidak seperti itu. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian ini tidak dikembalikan sama kita? Maknanya apa? Kita ini tidak dimatikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya. Jadi Allah ini menegur kita. Manusia, ingatlah kalian. Ya, ingatlah kalian. Apakah kalian ini kalau hidup diciptakan itu enggak ada syariat yang ada pada kalian? Kalian enggak diberi ganjaran, kalian enggak diberi dosa gitu? Apakah kalian mengira begitu?
Apakah kalian nanti mengira bahwasanya nanti hanya sekedar diciptakan kemudian nanti di akhir kiamat gak diadab? Enggak. Kalau kalian tidak berdosa atau misalnya kalian berdosa kalian tidak diadab gitu? Enggak. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, Fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa. Kata Allah mengatakan, sakit. Kata Allah Ta'ala mengatakan, Fata'ala Allah, sungguh atau maha tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Malikul Haqqu, yang dia itu adalah apa? Yang dia adalah raja yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan kecuali siapa? Kecuali dirinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat ini Allah sendiri sudah menegaskan, afa hasibtum, kon itu mengira tak kalau tak ciptakan kalian tidak diapakan, tidak terbebani syariat. Kalau kalian tak ciptakan terus kalian apa? Bermain-main begitu saja? Tidak. Maka dari itu di ayat yang lain, di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36 sampai ayat yang keberapa? Ayat yang ke-40. Surat apa, Bu? Al-Qiyamah ayat yang keberapa? 36 sampai apa? Ayat yang ke-40. Kata Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah diciptakan itu ayyutraka sudah. Mereka yutraka, yakni apa? Ditinggalkan sudah begitu saja, nggak ada pertanggungjawaban. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka itu dahulu berasal dari apa? Dari setetes mani yang apa? Ditumpahkan. Nutfah, mani. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian kata Allah mengatakan, dari mani tadi itu berubah menjadi apa? Segumpal darah dan disempurnakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Allah mengatakan, Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang mampu menghidupkan zat yang sudah mati? Perhatikan ayat ini. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan khususnya di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-36. Kata beliau rahimahullah mengatakan, apakah manusia itu mengira bahwasanya itu mereka tidak diperintah, tidak dilarang? Habis diciptakan, tidak ada perintah, tidak ada juga apa? Larangan. Kemudian apa? Tidak diberi pahala, tidak diberi siksa. Ya. Jadi Allah tuh menciptakan kita nggak ditinggalkan gitu aja, enggak. Kita ini juga ada apa? Ada perintah dan juga ada apa? Larangan. Ada ganjaran dan juga ada apa? Balasan. Ada pahala dan juga ada apa sih? Siksa. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita, di semua sisinya pasti akan ada apa? Akan ada balasan akibat dari apa? Perbuatan yang kita lakukan. Apapun. Panjenengan mau na'udzubillah kita ini mau maksiat ya sakarmu, tapi nanti hitung-hitungan di mana? Di belakang. Entah itu di dunia ataupun juga di mana, bisa di mana? Di akhirat. Panjenengan mau bertakwa, Masya Allah, itu yang utama. Panjenengan mau taat, itu yang utama. Nanti pun itu juga ada apa? Ada hitung-hitungan insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hisabnya insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin panjenengan berikhlas, semakin panjenengan apa? Mengikuti Nabi SAW, maka apa? Semakin besar dan sempurna ganjaran apa? Pahala panjenengan masing-masing. Makanya kata beliau mengatakan, apakah manusia itu mengira kalau diciptakan nggak diperintah, nggak dilarang, ya kemudian apa? Nggak diapakan lagi, nggak ada siksa, nggak ada ya ini pahala, nggak ada. Kan enak Bu ya, kalau habis diciptakan saya enak itu, larang aja ngelanggar tapi, ya. Ya sama seperti sebagian masyarakat kita hidup di negeri Indonesia yang ada aturannya, sudah hidup di Indonesia tapi tidak mau menurut apa? Aturan pemerintah Indonesia. Banyak nggak? Banyak. Ya, dia ini hidup di Surabaya khususnya ya, dimanapun, siapapun dan dimanapun dan kapanpun.
sudah hidup di kota Surabaya, pemerintah sudah buat aturan begini, tapi dia tidak mau apa nurut. Ya, tuh nggak mau nurut. Ya, anak saya tadi tidak mau pakai helm. Nah, ini nggak nurut, ini keliru. Ya. Dari Kenjeran ke sini tidak pakai helm, ini keliru ya, jangan ditiru. Ya, bahaya sekali. Ya, ibunya agak qadarullah tadi agak sakit ya, dan juga qadarullah ya ini ada urusan, tak bawa satu lah daripada semakin sakit nanti. Ya. Tapi keliru, tidak pakai helm. Nah, ini tidak nurut, ini nggak boleh. Ya. Jangan ditiru. Barakallahu fiik. Kemudian, ya dalam ayat lain, ya seperti tadi Allah Taala mengatakan, yaitu apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Maka tujuan kita diciptakan itu yang sudah sering disampaikan, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Ya. Bahkan dengan sebab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kami ulangi. Bahkan dengan sebab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya apa? Menciptakan seluruh makhluk, termasuk apa? Termasuk surga dan juga apa? Neraka. Bahkan dengan mentauhidkan dirinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Allah itu menciptakan, yakni menciptakan manusia, bahkan termasuk surga dan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, ya. Tapi kitab itu tidak diturunkan sendiri, tapi apa? Allah juga Subhanahu wa taala menurunkan apa? Para rasul untuk menjelaskan semua dari isi kitab-kitab tersebut. Ini tujuan dari apa? Dari ciptakan manusia untuk apa? Agar manusia mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti ya adanya kita ini diciptakan tidak sia-sia. Ya, bukti adanya kita ini diciptakan tidak sia-sia, yaitu apa buktinya? Di antaranya kita ini disuruh wajib sama apa? Taat sama siapa? Rasul. Ya, di antara bukti bahwasanya kita ini diciptakan tidak dengan sia-sia, yaitu apa? Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa? Rasul. Itu tidak sia-sia. Kalau seandainya ya, penciptaan manusia itu sia-sia dalam artian untuk main-main aja, ngapain kita taat Rasul? Kalau kita bisa apa? Menentukan jalan hidup kita apa masing-masing. Logikanya di situ, paham ya? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu hanya untuk main-main, terserah, hidup ya hidup, makan ya makan, minum ya minum, nikah ya nikah, ya. Kemudian berbuat apapun seenaknya, yang penting suka sama suka, ya. Yang penting situ ridho kita ridho, tapi Al-Qur'an dilanggar. Situ senang kita senang, tapi apa? Sunnah ditinggalkan, ya. Kalau seandainya kita diciptakan seperti itu, maka ngapain dikirim para rasul? Ya, dikirim para rasul. Maka dari itu di antara bukti kita ini diciptakan bukan main-main apa? Ya kita disuruh wajib taat sama siapa? Rasul. Ini pertanda bahwasanya apa? Syariat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan, itu semuanya sudah bagaimana? Sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh taat sama apa? Rasul. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta sama Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikutilah diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita bukan untuk apa? Untuk main-main. Jadi nggak main-main, Bu. Allah ciptakan saya dan juga panjenengan untuk apa? Ibadah. Tadi pagi sholat subuh apa enggak? Yang laki-lakinya sholat subuh apa enggak? Yang sholat, yang nggak sholat. Nah, ibunya yang nggak sholat, saya masih bisa berusaha. Tapi kalau laki-laki nggak sholat dan sehat semua, ini pertanyaan ini. Ya, kalau ibu-ibu misalkan tidak sholat, bisa ada apa? Kita masih mampu berhusnuzon. Mungkin ada nifas, mungkin ada apa, haid. Tapi kalau laki-laki di depan saya ini yang semua ini, kalau bilang tadi subuh sholat tidak, misalnya jawab enggak, wah ini pertanyaan besar ini. Kenapa nggak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, berarti Anda hidup di dunia cuma main-main toh.
Ya, saya enak dewi, saya karepe dewi. Lah, enggak seperti itu. Ya. Baik. Itu tadi adalah dalil nakli. Adapun dalil akli, nah ini ya. Adapun dalil aklinya, wa ammal aqlu. Adapun dalil akli tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya menciptakan kita itu tidak main-main. Perhatikan. Lianna wujud hadhihi al-bashariyah litahya thumma tatamatta'u kama tatamatta'u al-an'amu thumma yamutu ila ghairi ba'thin wala hisabin amrun la yaliqu bi hikmatillahi bal huwa 'abathun mahab. Perhatikan, disebutkan di sini sesungguhnya jika keberadaan manusia itu hanya sekedar untuk apa? Untuk hidup, kemudian apa? Menikmati makan dan minum, sebagaimana menikmati makan dan minum apa? Para hewan yang ada di luar sana, kemudian mati tanpa dibangkitkan dan juga apa? Tanpa dihisab. Ini adalah perkara yang tidak sesuai. Ini adalah hal yang tidak pas untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ngapain Allah? Allah itu Maha Agung. Menciptakan buat main-main itu apa? Bahkan seekor nyamuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu juga memiliki apa? Tujuan yang besar. Apa tujuan Pak diciptakan nyamuk Pak? Ya tentu untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tujuan lain Allah ciptakan nyamuk apa Pak? Panjenengan bisa sebutkan. Apa? Agar panjenengan hidup bersih, tidak jorok. Karena kalau panjenengan kamarnya jorok itu menjadi sarang apa? Nyamuk. Biar panjenengan tuh juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari nyamuk itu juga Allah Subhanahu wa taala adakan apa penyakit DBD, penyakit apa? Aedes. Aedes aegypti itu nyamuknya apa nama penyakitnya? Malaria ya. Kalau Aedes aegypti itu menyebabkan malaria ya. Saya tunggu. Saya lupa. Yang menyebabkan malaria nyamuknya apa namanya? Bingung semua kan? Aku juga bingung soalnya. Setahu saya itu nyamuknya nyamuk Aedes aegypti menyebabkan penyakit apa? DBD, demam berdarah. DB sama DBD itu berbeda. Dengue sama apa sama yang DB itu berbeda. Ada perbedaannya, saya lupa. Ya. Itu ada faedahnya. Allah ciptakan nyamuk ada faedahnya. Dan Allah ciptakan nyamuk itu juga ada faedahnya. Itu apa? Adanya pabrik obatnya nyamuk. Ya benda, berapa ribu orang kerja di pabrik obat apa nyamuk. Faedah. Berarti kalau Allah ciptakan nyamuk saja, Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia, apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan siapa? Manusia. Pasti ada tujuan yang lebih besar daripada tujuan Allah menciptakan manusia. Ya. Ada begitu. Maka dari itu, Pak, di sini disebutkan kalau seandainya Allah itu menciptakan adanya manusia, wujudnya manusia makhluk ini, dia hidup, makan, minum, kemudian apa? Menikmati ya naudzubillah jima misalkan yang sekedar itu ya, ini perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan apa? Disebutkan bal huwa abathun mahad. Ini disebutkan apa? Ini adalah kesia-siaan belaka yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wala yumkinu an yakhluqallaha hadhihi al-khaliqata wa yursila ilaiha rusula wa yubiha lana dima'al mu'aridin wa mukhalifin lirrusul alaihi wassalatu wassalam thumma takunu natijatu la syai'a hadha mustahilun ala hikmatillah. Terus seandainya Pak, kalau seandainya Allah itu ciptakan sia-sia, ya sudah, kita bebas saja menentang Rasul. Sakarapku kok Allah ciptakan kita sia-sia. Enggak. Allah enggak ciptakan sia-sia. Buktinya apa? Kita disuruh taat sama Rasul. Kalau seandainya Allah itu ciptakan kita hanya untuk main-main saja, apa yang terjadi? Rasul, jalan pikirannya Rasul. Ini saya punya jalan pikiran apa sendiri. Ya. Dakwah juga begitu. Dakwah caranya Rasul begitu. Dakwah cara saya begini. Enggak. Semua dakwah pun juga harus mengikuti tata caranya siapa? Rasul. Sekarang dakwah itu aneh-aneh Pak modelnya. Dakwah diiringi apa? Nada dan apa? Dakwah. Ono nadai, ya ono apa? Dakwah. Wis rusak naudzubillah. Yang sempat geger kemarin itu apa? Habis musabaqah tilawat apa musabaqah hifdzul Quran ya di kota mana gitu di Sulawesi itu. Mari itu apa? Joget-joget dengan apa? Musik remix kalau nggak salah. Bapak bisa bayangkan Pak? Saya lupa.
Kalau nggak MHQ, MTQ, musabaqah hifdzil apa musabaqah tilawatin. Setelah musabaqah hifdzil atau musabaqah tilawatin, mereka apa? Joget-joget. Pantas tak seperti ini? Ada ummahatnya. Ummahat itu belum tentu apa? Belum tentu ummahat itu yang pakai jilbab. Sebentar. Mas mau duduk sini sama Pak? Sini sebelah. Alhamdulillah. Diam ya. Baik. Habis musabaqah kemudian apa? Joget-joget. Ini nggak pantas. Ini adalah amalan apa yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini sebutkan, Pak, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia lalu mengutus kepada mereka para rasul dan menghalalkan darah orang yang menentang para rasulnya. Lalu pada akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Enak kan? Kalau saya Allah ciptakan main-main ya sudah, misalnya. Ada orang suka sama perempuan, diculik, kemudian apa? Diperkosa, na'udzubillah. Kemudian tinggalkan, gak ada hisab, gak ada apa-apa. Bisa enak ini. Ya. Nah, kalau seandainya Allah menciptakan kita itu untuk main-main, maka apa yang terjadi? Kerusakan. Enggak ada aturan, bebas. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hikmah yang aku Allah untuk menciptakan bagi kita. Terus lanjut sekarang. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Beliau rahimahullah mengatakan, bahkan arsala ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannata. Faman barang siapa ata'ahu yang taat kepada rasul tadi, dakhala al-jannata, dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Waman asahu, dan barang siapa yang bermaksiat, memaksiati Rasul, dakhalan naro, maka dia akan masuk ke dalam apa? Neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Lihat kata Allah, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana dahulu kami mengirim kepada Fir'aun seorang apa? Rasul. Siapa? Kepada Fir'aun dulu, Pak? Musa. Siapa lagi? Harun, sahabatnya. Musa bukan Harun, bukan sahabat ya. Kan saudara kandungnya siapa? Nabi Musa. Musa bin siapa? Imran. Bagus. Harun bin Imran. Saudara kandung mereka ini ya. Baik. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Akan tetapi yang terjadi apa? Fir'aun justru memaksiati siapa? Rasul tadi itu Musa. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengadab Firaun dengan adab yang sangat apa? Pedih. Lihat perkataan di sini. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini penjelasannya. Yang mengatakan bal arsala ilaina rasulan, bahkan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada kita seorang rasul. Artinya apa? Annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ilaina, arsala ilaina ma'syara hadhihi ummati ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula, kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul. Siapa? Muhammad SAW. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dikirim, Pak. Yang dimana Nabi Muhammad SAW itu ketika dia turun ke atas muka bumi ini bukan hanya sekedar turun, tapi apa? Yatlu alaina ayati rabbina wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitab wal hikmata. Yang pertama yaitu apa? Dia membacakan ayat-ayat apa? Allah yang turun dari langit. Nabi SAW apa? Bacakan, setelah ditalkin oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi SAW apa? Jelaskan. Ayat itu turun terkadang karena sebuah permasalahan, ya, Nabi SAW tidak tahu jawabannya, kemudian apa? Ayat itu turun.
Ayat itu terkadang turun, terkadang misalnya apa? Ketika Nabi SAW berhadapan dengan musuh, ya, berhadapan dengan apa? Dengan musuh, kemudian apa? Dia ingin menjawab, tapi apa Nabi tidak mengetahui, maka apa? Ayat itu turun. Sebagaimana misalnya dalam surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi SAW, Muhammad, ya sudahlah. Gimana kalau seandainya aku ini mengikuti agamamu setahun dan kamu mengikuti agamaku apa setahun? Enak Pak ya? Aku ikut agamamu setahun, kemudian apa? Kamu ikut agamaku berapa tahun? Setahun. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat apa? Al-Kafirun. Untuk membantah siapa? Membantah mereka. Tidak bisa. Agamamu, agamaku. Begitu pula ketika Nabi SAW ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, siflana rabbak. Muhammad, sifatkan kepada kami siapa Rabbmu. Akhirnya turun surat apa? Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turun akhirnya surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang bacakan. Dan ketika misalkan salah seorang sahabat salah dalam apa? Dalam penerapannya, Nabi pula SAW yang menegur siapa? Para sahabat. Kemudian apa tugas Nabi SAW itu di sini disebutkan yaitu apa? Wa yuzakkina, mensucikan kita dari dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan. Nabi SAW jelaskan semua jalan-jalan yang menuju kepada apa? Kesyirikan. Ya. Sebagaimana dahulu para sahabat yang ketika itu baru pertama-tama masuk Islam, mereka minta apa? Dibangunkan apa? Pohon namanya apa? Dzatu Anwar. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong apa? Bangunkan apa? Buatkan untuk kita ini apa? Pohon Dzatu Anwar yang kita bisa apa? Gantungkan senjata-senjata kami dan kita apa? Bisa minta-minta di situ. Nabi SAW kemudian tegur mereka bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Ini gimana Pak hubungannya pohon senjata digantung? Ya. Dan ada nggak yang seperti di zaman sekarang? Banyak. Ya. Contoh mau ujian, penanya dimasukkan apa? Gelas. Serius Pak. Sekarang nggak ada mungkin ya. Sekarang kan pakai apa? Pakai komputer. Saya mikir kalau pakai komputer, apa mouse-nya dimasukin gelas? Karena saya mengalami itu Pak. Kawan saya seperti itu. Karena kan di masa saya itu ujiannya pakai apa? UNAS. Mengalami UNAS ya? UNAS. Kalau dulu kan EPTANAS. EPTANAS kan lebih mudah kan? Tapi yang UNAS yang pakai apa? LJK, lembar jawaban komputer itu kan? Itu begitu. Biar, tanya, kenapa kok dicelupin? Kata kiainya begitu, biar manjur katanya. Aduh, apa hubungannya? Kok dia tidak belajar, tidak berdoa, yang terbaik bodoh. Ya, dimasukin Pak. Saya mikir, ini kan apa namanya? Kayu itu kan memiliki apa? Daya apa Pak? Daya serap apa? Respirasi. Saya mikir, nanti kalau kayu pensilnya lapuk, ya apa Mas ujian lapuk? Itu pikiran saya malah ke sana-sana Pak. Tidak mikir yang tidak lulus. Dan alhamdulillah Pak ya. Ini nikmat dari Allah SWT. Ini saya bersyukur sama Allah SWT. Saya ketika ujian Pak, dikucilkan Pak. Kenapa? Saya dan satu teman saya, dia seorang master, semoga Allah beri hidayah sama beliau. Dia seorang cerdas, baik sekali anaknya, sahabat kami. Semoga Allah beri hidayah sama beliau. Ya, cerdas. Kita berdua tidak mau ikut patungan untuk apa? Membayar cuti. Tidak mau. Ya udah, nilai saya sebegitu itu aja. Ya tidak bisa ya. Saya minta sama Allah, ya Allah semoga jawaban saya betul. Saya kan blank, ada beberapa soal yang tidak mengetahui apa penjelasannya, bagaimana ya ini apa namanya rumusnya, ya terutama kimia. Tapi saya heran, kimia itu justru nilai yang paling baik dari 5 mata pelajaran yang ada. Wallah, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu kimia nggak pernah nggak remedi, selalu remedi, always remedi, 30, 40. Tapi pas ujian justru masya Allah terbalik 9,5. Saya mikir ini apa ceritanya saya bisa jawab itu. Mungkin kalau disuruh lagi saya mungkin dapat 5 langsung. Bahkan bisa 4. Tapi maka dari itu Nabi SAW hilang karena apa? Dosa-dosa kesyirikan. Allah sucikan Nabi SAW. Tidak bisa. Kemudian disebutkan di sini lagi, wa yu'allimuna al-kitab. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua yaitu apa? Al-kitab, yaitu Al-Quran. Dan juga apa? Hikmah, itu sunnah-sunnahnya. Hikmah,
Jangan dipahami sebagaimana yang sekarang lagi santer, yaitu apa? Ilmu hikmah dari para dukun, ya kan? Ini Gus apa ya? Yang ilmu hikmah itu yang Gus ya? Yang Gus ya, kalau salah. Gus Fulan, spesialis ilmu hikmah. Saya mikir ilmu hikmah ini apa? Kemudian Fulan lagi sebelahnya menghidupkan orang mati. Ini lebih ajib lagi, Pak. Ini lebih ajib lagi. Ini, ya Allah, ini kesyirikan ini betul ini. Kenapa? Yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya siapa? Allah. Dia ini diterangkan sama pengacaranya. Na'udzubillah. Ini Gus Fulan, spesialis ilmu hikmah ya. Kalau sebelahnya lagi ini Fulan, yang ini apa? Spesialis menghidupkan orang mati, yang terakhir menghidupkan orang mati di Iran sana. Kata dia loh ya. Kan saya sampai geleng-geleng. Kok gak menghidupkan saudaranya sendiri aja gitu loh. Ya. Hidupkan sana orang-orang yang dia cintai. Ngapain jauh-jauh ke sono ke Iran? Dalam hati saya kan begitu. Bahkan di sini kan, Pak. Karena Fir'aun pun dia bisa apa? Mengaku bisa menghidupkan, dia juga bisa mengaku apa? Mematikan. Ini kesyirikan, Pak. Ini perbuatan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang itu banyak yang tertipu. Oh, bisa hidup. Padahal memang masih hidup. Orang koma hidup apa tidak? Koma hidup apa tidak? Orang pingsan hidup apa tidak? Masih hidup mereka. Jantungnya masih berdetak dan yang lain-lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Lanjut. Kama arsala min qablina, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para rasul kepada orang-orang sebelum kita. Allah taala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus pada sebuah tidaklah ada sebuah umat melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sebuah rasul atau orang rasul. Allah pasti ada umat, pasti ada rasul. Ada umat, pasti ada seorang rasul. Yang apa? Mengajari mereka perintah-perintah Allah, yang mengajari mereka apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajari mereka bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajari mereka apa? Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita melebar sedikit. Kalau kita ingin tahu tugas dari para rasul, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antara tugas para rasul yang pertama ialah apa? Mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang, yaitu apa? Mengajak manusia untuk apa? Mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pusing ya? Jamaah juga pusing. Ya. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Jangan dipegang ya. Maaf ya, ibu dan bapak saya maaf ya, ini qadarullah ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala, saya katakan, tugas para rasul itu apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, Pak. Jangan ngajak orang lain, ngajak keluarga sendiri untuk mau sholat itu apa? Sudah sangat berat. Kita semua punya pengalaman masing-masing. Entah orang tuanya yang berat untuk diajak, ya alhamdulillah kita sudah ngaji ya. Atau misalkan kita ya yang mengajak anak-anak kita, ya semua punya tantangan masing-masing. Semua punya apa? Ujian masing-masing. Dan itu para rasul juga demikian. Ya, dan khususnya Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelahnya, sahabatnya, ya mengajak yakni paman-pamannya untuk beriman itu berat. Cobaannya berat. Dimusuhi, ya, kemudian apa? Dikejar-kejar, bahkan dibunuh, bahkan mau ditukar untuk dibunuh, ya. Itu semua dilakukan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum. Ini. Bismillah. Ya. Itu dilakukan oleh para rasul. Iya. Mengajak mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak salah ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut."
Sungguh telah kami utus para rasul ya pada untuk setiap umat untuk apa? Untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka apa? Menjauhi para tagut. Itu yang pertama. Yaitu apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas para rasul dan ini juga akhirnya menjadi tugas para dai dan juga tugas antum juga. Yaitu apa? Menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Semua syariat, terutama syariat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, antum harus jelaskan kepada umat bahwasanya ini syirik, ini syirik. Tidak bisa, ini harga mati. Sebagaimana ketika kami kemarin mau umroh ya, Seninnya umroh kan saya Ahad masih di sini ya. Ketika kami umroh, subhanallah, saya sudah peringatkan, Bu, ketika nanti di Ka'bah, di Masjidil Haram, yang tempat-tempat di situ dianjurkan berdoa, ya tempat-tempat dianjurkan kita berdoa itu misalnya apa? Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita diperintahkan untuk banyak apa? Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian lagi di Muntazam ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu pun kalau bisa ke sana ya. Kemudian di mana lagi yakni pada saat sa'i atau pada saat tawaf kita benar banyak berdoa. Tapi ada tempat-tempat yang di situ tidak dianjurkan untuk kita berdoa, tapi banyak manusia berdoa di sana. Saya peringatkan sudah sebelum umroh ketika manasik. Di mana salah satunya di Maqam Ibrahim. Tahu Bu Maqam Ibrahim? Ibu tahu Maqam Bapak dan Ibu tahu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu tempat apa? Berpijak ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun apa Ka'bah. Dan itu tempat itu kayak begini, kayak ada apa? Apa itu? Apa namanya? Hur itu loh. Apa? Ya kayak dibuat menara kecil lah ya. Anggaplah menara kecil. Subhanallah. Bapak kalau sekarang di sana, ya semua. Maka di sana itu sekarang di Maqam Ibrahim itu dijaga sama polisi amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena banyak orang musik Maqam Ibrahim. Dan juga ini terjadi sama jamaah saya ketika berangkat umroh. Lewat Pak, satu putaran tenang, 2 putaran tenang. Tapi ketika kami mulai tergeser keluar, kan itu Maqam Ibrahim kan agak keluar ya, mulai bergeser keluar. Ada jamaah di depan saya, kan saya di belakang. Kan kita bagi 2, mutawif sama saya. Karena jamaahnya banyak 50 orang ya. Alhamdulillah mutawif tata cara umrohnya sama. Alhamdulillah ala kulli musolihat semuanya sama. Ketika jamaah ini pasal jamaah ini apa pisah, terpecah. Tiba-tiba dia ngapain? Nyium Maqam Ibrahim lucu langsung Pak. Ketika saya di belakangnya, Ibu mohon maaf, Bu, ini kesirikan. Ayo terus jalan, kita ini belum selesai tawafnya. Ini baru 2 mau masuk 3 terus jalan Ibu. Harus diingatkan umat itu dari apa kesirikan. Gak boleh. Jelas ini kesirikan. Apa faedahnya minta-minta di Maqam Ibrahim dan itu tidak disyariatkan. Tapi banyak manusia terjerumus di sana. Menjelaskan syarat apa lagi? Semua syarat kita jelaskan. Ada lagi Pak. Ini cerita Pak ya ketika umroh. Masya Allah Pak ya cerita. Tadi ini pentingnya panjenengan itu manasik gak boleh bolos. Umroh ataupun haji manasik panjenengan harus benar-benar perhatikan. Dan kalau menurut saya manasik bagi orang awam, maaf, bagi orang awam tidak bisa cukup sekali. Saya pun manasik itu membaca bolak-balik. Bahkan sebelum manasik misalnya di sana di hotel di Madinah sebelum bergeser ke Mekah, itu saya masih baca lagi. Bahkan ketika sudah di Mekah, lagi waktu istirahat kan nggak mungkin Pak ya, sampai langsung langsung jalan ke haram, tapi apa? Ke hotel dulu istirahat mandi tanpa menggunakan wangi dan lain-lain. Saya masih buka-buka. Saya khawatir salah untuk apa? Menjelaskan kepada mereka, saya bawa orang ini, bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri saya dengan Allah Subhanahu. Saya bawa orang, saya tidak mau mereka salah. Subhanallah Pak. Kita ketika mana sa'i baru turun dari sofa dan Marwah, ya. Dari sofa menuju ke mana? Ke Marwah. Kan saya belakang ya, dibagi 30 sampai 25. Subhanallah, yang kata depan lagi yang salah. Kemudian saya belakang, ya manut baik. Apa yang terjadi Pak? Baru 1 putaran, gara-gara ada yang potong rambut di situ dari warga negara lain. Jamaah minta dipotong rambut. Potong. Padahal baru berapa putaran? 1. Seharusnya tahalul ketika sudah berapa putaran? Sa'i berapa kali muter Pak? Sudah pernah umroh siapa ini? Berapa kali Bu?
7, ini baru 1, sama dicukur tak seneni Pak langsung. Pak, mohon maaf Pak, ini kita baru 1. Oh gak boleh ya? Ya gak boleh. Kita masih kurang 6 putaran lagi, sofa marwah lagi, Masya Allah. Ya. Ini penting Pak. Karena banyak manusia yang tidak faham. Saya mikirnya cuma satu Pak. Itu gimana mereka nanti kalau sama travel lain yang mereka membiarkan seluruh jamaah. Contoh, tak sebutkan lagi. Ini saya itu Masya Allah melihat dengan kepala saya sendiri. Di Jabal Uhud. Di mana Jabal Uhud? Apa? Yang di Mina itu tempat bertemunya Adam, katanya khurafatnya tempat bertemu Adam dan Hawa. Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah, Masya Allah, barakallah. Di Jabal Rahmah, Bapak perhatikan. Banyak sekali orang-orang dari negeri kita. Dari apa? Negeri kita. Dan juga negeri lain. Ya, ngapain Pak? Nulis. Berdoa di situ. Saya belum pernah nemu ada hadis yang mengatakan apa? Mengkhususkan. Saya bilang mengkhususkan. Kalau doa di mana pun terserah. Tapi mengkhususkan tempat itu sebagai apa? Tempat, bahkan mengakui bahwa ini tempat dikabulkannya doa. Saya belum pernah nemu hadis ini. Doa di sana, ditulis Pak. Banyak Pak. Bahkan tempat saya tanya Pak. Ada yang nulis juga, untuk apa ditulis Pak? Ya, untuk Ustaz, biar langgeng. Oh, kenapa gak berdoa waktu di Masjidil Haram? Gak pesan-pesan. Di Jabal Rahmah kan Adam sama Hawa bertemu di situ. Subhanallah. Ada loh Pak yang seperti itu Pak. Saya minta Bu, di Masjidil Haram berdoa Bu. Ya. Jangan tanya. Di Masjidil Haram berdoa, silahkan. Berdoa. Antara azan dari rumah berdoa. Seperti itu. Banyak manusia tidak mengerti. Ini di Jabal apa? Di Jabal Rahmah. Banyak sekali khurafat-khurafat yang mereka laksanakan. Saya mikir di travel itu ya apa mereka ini apa dibiarkan begitu saja. Makanya saya bilang ketika jemaah, mohon maaf bagi para jemaah, di sini memang tidak ada keutamaan. Maka saya sarankan untuk panjenengan tidak melakukan apapun di sini, kecuali mungkin hanya sekedar melihat, silahkan. Mungkin sekedar menghilangkan penasaran, silahkan. Tapi betul ada yang nulisnya sangat tidak ada. Saya tanya, kenapa nulis kok di situ Pak? Kenapa nggak di Masjidil Haram saja berdoa? Nggak Ustaz, kalau sini kan Adam Hawa bertemu di sini setelah dipisah di dunia. Ya gara-gara apa dia memakan apa buah yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, sampai segitunya Pak. Ada bahaya sekali masalah kesiga. Dan ini masih ada di dalam apa? Orang-orang yang melakukan ibadah umroh. Saya nggak mikir Pak, kalau di travel itu gimana? Atau di travel yang orang yang sekedar sakarpe lah. Ada yang seperti itu ada Pak. Bahkan kan kalau bisa itu ya, seorang misalnya pembimbing itu minimal dia bisa bahasa Arab, meskipun bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang resmi. Karena memang bahasa Arab yang misalnya dipakai sama orang-orang itu bahasa Arabnya seperti apa? Orang-orang Pak di pasar. Pada umumnya saja kita lu, gue, kan kita mungkin belum paham ya. Tapi ini juga Pak, travel atau tour guide, tour leader tidak paham bahasa Arab. Saat diskusi paham bahasa Arab yang apa nih? Mutawifnya toh yang dari sana. Tour guide tidak paham, terus ngomong bahwa jadi tour leader ini. Ada ini yang harus diperbaiki dari umat ini, masih sangat apa banyak. Ya. Terus kemudian ketika misalnya pergi ke makam Baqi di Madinah, begitu mereka. Wah, saya heran sama orang Indonesia. Di Baqi foto-foto, ngapain di foto? Terus begitu itu Baqi. Ya. Masya Allah. Ya, ini penting ya, menjelaskan apa syariat kepada mereka. Terus lanjut, di antara tugas para Rasul, yaitu apa? Menunjukkan kepada umat, yakni tentang apa? Kebaikan dan menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Ya, kabar gembira, memberikan peringatan dan juga apa? Kebaikan-kebaikan apa yang ada di dalam syariat agama Islam. Dikasih tahu, panjenengan kalau begini, pahalanya ini. Panjenengan kalau seperti ini, yang menunggu dari apa? Dari sholat subuh sampai terbit fajar, duduk di mana di masjid, pahalanya seperti apa? Seperti apa? Hai, seperti apa? Aja tuh umroh ya, penuh. Ya. Itu jelaskan syariat ini. Kalau panjenengan melaksanakan ini pahala, jelaskan. Karena apa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Allah taala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Lihat kata Allah, rusulan, dan kami telah mengutus para rasul. Mubashshirina wa mundirin, yang mereka memberikan kabar gembira dan juga memberikan apa? Peringatan. Kalau panjenengan begini, akibatnya ini. Kalau panjenengan begini, pahalanya ini. Ini begitu diingatkan. Saya juga begitu ketika umrah kemarin. Jangan panjenengan berbuat kesyirikan di sana. Di awal tuh saya peringatkan. Ketika manasik, ketika di bandara, ketika sudah sampai di hotel, mau city tour misalnya, tak ingatkan, jangan berbuat syirik. Panjenengan sudah, kenapa Pak? Mohon maaf ya, saya tidak merendahkan mereka. Panjenengan sudah keluar 20 juta sekian untuk apa? Untuk umrah. Dan bisa jadi 20 juta ini tahun depan belum bisa keluar, belum tentu bisa keluar lagi. Ya kan betul Pak ya? Kan dengan pendapatan gaji kita per bulan seperti itu, pengeluaran seperti itu, anak kita begini, istri kita begitu ya. Belum tentu tahun depan bisa umrah lagi. Ya. Beda kalau misalnya sebulan gajinya 1 M ya. Sebulan sekali bisa berangkat itu kalau itu. Ya. Bisa jadi. Sampai ada seorang ustaz Pak ya, jadi cerita ketika pertama kali saya umroh, ya ketika saya pertama kali umroh, ada seorang ustaz, saya nggak mau sebut namanya, karena beliau waktu itu umroh tidak sebanyak sekarang, karena mungkin jadwalnya beliau yang sering dipakai, akhirnya apa? Ketika ke percetakan Quran Malik Fahad, ya, karena beliau sudah itu yang ketiga kalau nggak salah, yang ketiga ketika itu mukanya udah ditengering mungkin Pak ya, nggak boleh masuk, kata dia, kata pamannya, sudah sering gini. Tidak usah lagi, sudah sering. Jadi kalau saja yang ketika sama saya jadi makmum, itu yang ketiga beliau. Ada salah satu, saya nggak mau sebut namanya. Ketika saya umrah bersama beliau, karena mungkin sudah terlalu sering, akhirnya apa? Nggak boleh nih, sudah sering masuk, sudah sering apa? Dapat gratisan. Kan kalau kita ke percetakan Malik Fahad, kita dapat apa? Quran gratis, ya. Nggak boleh dia, ditengerin. Ya. Maka dari itu, ya, memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi para umatnya. Kalau kalian begini, ini akibatnya. Kalau kalian seperti ini akibatnya. Kalau datang majelis ilmu, ini faedahnya. Kalau sholat 12 rakaat yakni sholat sunnah rawatib, ini pahalanya. Kalau sholat malam, ini pahalanya. Kalau sholat wajib, ini pahalanya. Kalau tidak puasa wajib, ini dosanya. Ini ganjarannya. Kalau panjenengan berkata tetapi tidak mengamalkan, ini ganjarannya. Dijelaskan semuanya. Dan itu tugas seorang apa? Dai dan tugas seorang apa? Manusia umat, jelaskan. Misalnya ada seorang guru misalkan perbuatannya tidak sesuai dengan apa amal apa, jangan boleh mengingatkan, nggak boleh dengan cara yang hikmah, tetap. Jangan ngapain Pak Ustaz? Pak Ustaz ini kalau di jalan itu ngebut-ngebut sih. Kan ada haknya orang lain. Pak Ustaz kalau keluar juga pengapunten kok nggak pakai helm, ini kan jalan raya Pak Ustaz. Kan kita suruh taat sama waliul amr, kok panjenengan nggak pakai helm? Nah, boleh apa tidak? Boleh. Karena Ustaz juga bisa melakukan apa? Kesalahan. Ya. Ngapunten Pak Ustaz. Panjenengan yang ini tidak keliru kan? Kalau tidak salah ayatnya berbunyi demikian, tapi kok panjenengan begini? Apa mungkin ada hal lain yang saya tidak tahu dari apa dari masalah ini? Itu begitu. Diskusinya seorang apa? Seorang murid kepada siapa? Gurunya. Bukan langsung Pak Ustaz, salah Ustaz. Nggak ada begitu. Tapi apa dengan ada? Pangapunten. Saya kok memandangnya ini hal yang baru bagi saya dalam masalah ini. Setahu saya, yang saya pernah dengar ini kalau begini. Tapi kok panjenengan masalahnya begini, kok begitu beloknya? Apa mungkin ada yang saya belum tahu? Boleh bertanya, boleh. Dan itu sangat apa? Dianjurkan bagi talib dan seorang guru. Karena apa? Bisa jadi ustadznya yang salah, bisa jadi kitanya yang apa yang salah. Bisa jadi ustadznya yang benar, bisa jadi kitanya apa yang benar. Bahaya Pak, Masya Allah kami melihat guru-guru kami hafizahumullah ajma'in, ketika mereka keliru kemudian apa diluruskan secara diam-diam oleh muridnya, kembali lurus lagi. Ya. Yang keempat, di antara tugas ya para rasul ialah apa? Memberikan suri toladan yang terbaik kepada siapa? Kepada umatnya. Itu tugas para rasul, memberikan suri toladan yang terbaik. Sekali lagi, kita semakin dikenal ketokohan kita, dalam artian apa? Misalnya kita yang dahulu senang maksiat, kemudian apa? Kita sekarang rajin mengaji, itu kita akan disorot orang.
Misalkan dahulu kita nggak pernah pakai peci, tapi sekarang ke pasar pun meskipun pakai kaos kami juga pakai apa? Peci. Itu kita akan disorot, Pak. Maka kita harus memberikan suri tauladan yang baik kepada siapa? Kepada lingkungan sekitar kita. Orang itu akan menyorot kita. Lisan kita disorot, tata cara WA kita juga apa? Disorot. Apalagi Pak? Tulisan kita di FB disorot. Apalagi Pak? Tulisan di Twitter disorot. Apa yang diupload di WA itu semuanya disorot. Ustadz kok sih upload IG TikTok gak ada faedah belas. Itu disorot Pak. Serius. Apalagi di zaman sekarang yang media sosial sudah sangat apa? Mudah. Disorot Pak. Semuanya disorot. Ya. Misalnya membawa ya istrinya tahu istrinya Ustadz ini begini, yang modelnya ini. Tetapi ketika suatu saat dia apa? Membawa lain wanita lain, kok beda ya sama istri ini, siapa? Itu disorot. Hati-hati. Hati-hati betul-betul. Barangkali itu kakak kandungnya yang nggak pernah dikeluarkan. Ya, kakak kandung misalnya suaminya meninggal, akhirnya apa? Dia harus jalan sama butuh mahram, akhirnya dia jalan sama adiknya itu seorang ustaz. Disorot itu nanti. Terus disorot. Maka dari itu kita berusaha memberikan suri tauladan yang terbaik bagi siapa? Umat. Kan tidak pantas kiai merokok, pakai peci merokok. Tidak pantas Pak, Allah tidak pantas. Kiai atau misalnya pakai jagung di warung kopi dari jam 4 Isya saya jam 11 malam jagung, merokok, ngopi, lihat bola, gak pantas. Kalau misalnya di warung kopi dalam arti mendakwahi mereka pelan-pelan, ya silahkan. Tapi kalau di warung kopi mencoba kalau itu ngobrolin masalah politik yang dia pun bukan ngerti masalah politik, gak pantas. Makanya ini ya Allah ya kesetrum. Jangan nangis ya, jangan nangis. Ya, wah ini semakin kacau ini. Ya, itu yang keempat, memberikan apa? Memberikan suri tauladan yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 390. Perhatikan, surat Al-An'am ayat 90 Allah berfirman, "Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi." Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Kata Allah berfirman, mereka itulah. Siapa mereka itulah? Para rasul yang telah diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahum iqtadi. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Berarti seorang nabi dan seorang rasul itu sudah diberikan apa petunjuk. Ikuti mereka. Fabihudahum iqtadi. Dengan petunjuk mereka ikuti jalan mereka. Kata Allah mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Katakan wahai Muhammad, aku ini tidak meminta upah dari apa? Dari dakwah ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Melainkan ini apa? Hanya peringatan untuk seluruh umat. Makanya apa? Kalau kita itu berkata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang memiliki syaja'ah. Apa syaja'ah itu? Memiliki apa? Keberanian. Kalau kita nggak bergantung sama manusia, kita nggak memperdulikan omongan manusia, dalam artian apa? Kita hanya berusaha untuk mengikuti syariat Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman yang benar dan disampaikan dengan cara yang benar. Kita tidak akan peduli omongan manusia, ditinggal semua. Ini bid'ah, ini syirik, ini syirik. Kita berusaha untuk memberikan kata-kata yang terbaik ya sama mereka. Tapi ketika dikatakan, Ustadz ini begini, Ustadz itu begitu, ya sudah tinggal, nggak peduli kita. Mereka tidak mau undang kita lagi, itu urusan kita, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan namanya murid ya, seharusnya kalau dia belajar itu butuh apa? Butuh ilmu, bukan ngatur siapa Ustaz? Ustaz sekarang enggak. Ustaz diatur, enggak boleh. Ustaz, ini begini saja. Ustaz sudah mengerti. Oh, jadi ini banyak orang awamnya, maka yang disampaikan yang pertama yang ini yang ringan terlebih dahulu, ini yang ringan. Diatur Ustaz, jangan nyampe Ustaz dia nanti kasihan. Enggak. Ya. Insya Allah Ustaz akan memahami. Ya. Insya Allah Ustaz akan mengerti. Subhanallah, ada seorang Ustaz, kalau nggak salah Ustaz siapa namanya? Mungkin kalau salah satu guru kita, ketika beliau menjelaskan, guru kita semua, ketika beliau diundang oleh pajak, ya, maksudnya ada ceramah di YouTube, yang menjelaskan pertama kali apa? La yadkhulul jannata sahibu makhsif. Ini di orang-orang pajak, Bapak. Kita akan masuk surga para pemungut pajak.
Bayangkan, depannya para pemungut apa? Pajak. Banyak saja keberanian. Jelas-jelas berbuat kesyirikan mainnya. Berbuat apa? Hal yang mungkar. Dan akan masuk surga orang yang apa? Memungut pajak. Ini depan orang-orang pajak. Kata beliau begitu salah satu ceramahnya. Masya Allah. Makanya seorang dari ketika dia memiliki, nggak bergantung sama manusia, nggak meminta upah dari manusia, maka dia akan apa? Dia tidak peduli omongan manusia, dia memiliki apa saja. Itu saya disampaikan pada pagi hari ini. Ini anak kecil satu ini aktif sekali. Jadi pada nanti terjadi apa-apa, saya repot panjang dengan repot, maka Pak, saya cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.